Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya, tapi kau berbuat buruk, kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan, demi Allah tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu, tetapi karena cinta yang dimilikinya, yang meliputi segalanya. Wahai juga para ulama semua, termasuk pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya, jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Nabi mencintai seluruh makhluknya. Karena kacau tidak? Saya tanya, 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan satu hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Kalau seandainya menikahi Sarifah itu tidak akan diterima ibadah sampai hari kiamat. Kalau seandainya, dan Rasulullah membenarkan itu, kalau seandainya tidak mencintai Habib, padahal mereka adalah berzina, berdosa, berdusta, maka saya pun adalah, dan Rasul marah karena kita tidak mencintai, saya tidak mencintainya, maka saya pun katakan saya akan berhenti dari sekarang sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya dengan tidak mencintai mereka adalah dianggap sama dengan tidak mencintai Rasulullah, dan Rasulullah membenarkannya, maka sekarang, dari sekarang pun saya berhenti sebagai umatnya. Itu adalah keyakinan saya. Saya kenal dengan Rasulullah, saya kenal dengan Muhammad, bahkan melebihi para habib itu. Siapa Muhammad itu secara hakiki, secara majazi? Ada Muhammad hak, ada Muhammad harid, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad majazi. Saya kenal dengan Rasul saya yang sangat agung, karena dia adalah aslu kullil maujud, dan dialah menjadikan awal penciptaan seluruh makhluk. Maka yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah sesungguhnya, apalagi para habaib yang mengaku-ngaku sebagai duriat, sesungguhnya bahkan kepada kalian pun, walaupun kalian palsu, Rasul saya Muhammad tetap akan mencintaimu. Karena dalam diri Muhammad sudah tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada feodalisme, tidak ada menganggap ini adalah bukan aku. Seluruhnya berasal dari nurnya. Maka itulah yang harus dipahami. Jangan hinakan Muhammad, jangan menghinakan Rasulullah dengan anggapan-anggapan picik. Wahai para habaib tadi semua, wahai kaum Ba'alwi, percayalah Rasul itu adalah agung. Rasul itu sangat mencintai orang Majusi, bahkan mencintai seorang buta, orang Yahudi, dan menyuapinya selama 12 tahun. Rasul mencintai pendeta Nasrani. Rasul mencintai seluruh makhluk, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Maka saya katakan, kalau seandainya Rasulullah marah karena seseorang daripada bukan keturunan Rasulullah menikahi Sarifah dan dianggap sebagai dosa, maka saya hari ini pun berhenti sebagai umatnya. Tidak pantas Rasul yang semacam itu. Tetapi saya yakin Rasul Agung Muhammad tidak demikian, bahkan akan mencintai kalian Ba'alwi walaupun kalian palsu. Generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindan wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Razik bin Hussein bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Tetap akan mensyafaati kalian selama kalian punya iman, walaupun kalian palsu. Ya, itulah keyakinan saya kepada Rasul saya. Saya percaya dengan beliau sebagai rahmat bagi sekalian alam, karena di dalam dirinya adalah ada wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Sudah tidak ada lagi Nabi mengurus apakah anaknya, cucunya mau dikawinin oleh siapa. Karena Nabi itu tidak pernah memilah-milah makhluk, bahkan mencintai. Lihat di Madinah, bagaimana kisah Nabi mencintai adalah orang Majusi. Bagaimana kisah Nabi mencintai orang Yahudi sampai disuapinnya 12 tahun. Bagaimana Nabi mencintai Nasrani yang selalu memberikannya tai unta. Di dalam diri Muhammad sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada kebencian. Maka kalian para habaib kalau punya anggapan bahwa kakek buyutmu itu yang kau anggap, katakanlah kamu benar sebagai duriatnya, tapi kau berbuat buruk, kau tidak melaksanakan ketaatan dan ketakwaan. Demi Allah, tetap kakekmu itu mencintai bukan karena perbuatan dosamu, tetapi karena cinta yang dimilikinya, yang meliputi segalanya. Wahai juga para ulama semua, termasuk pernyataan UAS belakangan ini, termasuk juga Kiai Sukron Makmun dan semuanya, jangan bawa Ba'alwi ini adalah udah mereka salah dalam anggapan membuat ada feodalisme dalam Islam. Nabi tidak pernah mengkasta-kasta manusia. Nabi mencintai seluruh makhluknya karena seluruh makhluk ini adalah berasal darinya. Kata baginda Nabi, "Ana minallah wal alam minni." Aku dari Allah dan alam ini dari aku. Sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka baginda Nabi pun diliputi rasa cinta, tidak punya sedikit pun kebencian kepada makhluk siapapun apapun. Maka jangan lagi kita membawa bagaimana Nabi untuk membenci manusia, karena Rasulullah mencontohkan tidak pernah membenci siapapun walaupun musuhnya sendiri. Inilah yang harus difahami oleh kalian. Maka itulah, kenalilah Muhammad secara hakiki dan majazi. Demi Allah, kalian para habib nggak kenal Muhammad, ya, tidak seperti kenal saya kepada Muhammad. Demi Allah, kalian hanya mengaku tadi semua. Tapi walaupun begitu, saya cinta kalian, dan saya yakin baginda Nabi Muhammad, kalaupun kalian palsu, tetap akan cintainya nanti. Tetapi jangan menganggap bahwa dari kalian yang paling mulia, karena di dalam Islam tidak ada walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi saya katakan sekali lagi, benar yang dikatakan Kang Yusuf. Abah pernah mengatakan, kalau seandainya nanti ada seorang ahwal menikati Syarifah, kemudian dia tidak akan diampuni sampai hari kiamat, dan Nabi Muhammad membenarkan, saya berhenti dari sekarang jadi umat Nabi Muhammad. Rasul macam apa yang begitu? Tapi saya yakin beliau tidak begitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad membenarkan Ba'alwi ini, yang maksiat, yang bodoh, yang goblok, yang berzina, tetap akan disapati oleh beliau. Saya juga meyakini beliau adalah pemaaf tadi semua. Silakan kalian mengaku kayak apapun. Bagi saya, sebetulnya bagi kami tidak peduli dengan urusan kalian, karena Allah dan Rasulnya akan memandang ketakwaan. Adalah ini yang paling penting. Kenalilah Rasulullah, kenalilah Muhammad. Dan kemudian Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang tidak kenal kepada Muhammad di dunia ini dan kepada Allah, maka dia pun tidak kenal kepada Muhammad dan Allah di akhirat nanti. Kalau saya melihat dari ceramah-ceramahnya, para habaib ini yang dibela oleh Sukron Makmun, yang dibela oleh Miftahul Ahyar, yang dibela oleh UAS. UAS ini orang khilafah, nggak ngerti sebetulnya dia. Tauhid pun belum lurus. Ya, kemarin saya lihat pernyataan UAS, nggak ngerti. Ya, masih menganggap bahwa inilah kebodohan di dalam Islam. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Allah tidak mencerminkan yang demikian. Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Kita adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Bahkan diri kita pun berasal dari Rasulullah. Inilah kalian kenali siapa Muhammad bin Abdullah itu. Nah, inilah barangkali pernyataan saya kepada Kang Yusuf, yang pagi-pagi saya membuka WA mengatakan, betul saya pernah mengatakan kepada beliau, saya kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah membenarkan setiap pernyataan para Habib ini, dan saya dimarahi gara-gara saya tidak mencintai Habib ini, demi Allah saya akan berhenti sebagai umatnya, karena saya yakin Rasul saya yang agung tidak akan demikian, ya. Dan tetap bahkan saya punya husnudzon kepada Allah dan husnudzon juga kepada Rasulullah.
kalian pun Ba'alwi tetap akan diampuni olehnya, akan dimaafkan olehnya, walaupun kalian palsu dan bohong memutarbalikkan hadis. Karena saya kenal dengan Rasul saya yang agung. Ya, itu saja barangkali live dari Abah yang singkat ini. Tolong fahami kepada semua ulama pun, jangan dibawa pemahaman agama yang membawa kepada pengarah adalah ke kasta. Karena dalam Islam tidak kenal kasta, seolah-olah orang Arab itu lebih mulia. Jelas Nabi sudah bersabda, la fadla li arabiyyin ila azamiyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab dan bukan selain Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Tidak ada kemuliaan kulit hitam dengan kulit merah illa bitaqwa. Ingat, manusia itu diukur dengan takwanya, bukan karena Habibnya, bukan karena bukan Habibnya. Itulah kenapa Al-Quran contohkan manusia yang soleh seperti Nuh bisa melahirkan keturunan yang buruk seperti Kan'an. Tapi dari azar yang buruk melahirkan manusia-manusia mulia. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keluarlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak. Jadi sekali lagi Kang Yusuf, saya tetap tidak akan mencabut kata-kata saya. Kalau Rasul itu adalah senantiasa membela keluarganya, saya tidak pernah menemukan dalil bahkan kepada ahlinya. Bahkan beliau bersabda, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tadi inilah juga sahabat kepada saya. Kepada hal yang lain yang ingin saya tonjolkan adalah tadi, marilah cintai manusia, cintai makhluk. Tadi semua, jangan justru kalian berada di sini seolah-olah ingin dari warga kelas 1, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin mulia. Kalaupun bodoh ingin dianggap mulia, kalaupun hina dan najis, berzina, merebut istri orang, ingin dianggap mulia. Inilah. Tapi walaupun begitu, saya tetap Rasulmu Muhammad, walaupun bukan kakekmu, tetap dia akan memaafkanmu, karena dia penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Maka bagi sahabat-sahabatku yang berjuang untuk meluruskan, untuk memberikan nasihat kepada para Habib ini, jangan berhenti berjuang, terus suarakan kebenaran, karena mereka pun adalah pantas adalah untuk menjadikan seseorang yang baik, bukan atas nama seseorang, bukan atas nama kakeknya, apalagi kalau bukan dari semua. Tapi walaupun begitu, Allah Maha Pengampun, dan baginda Nabi pun maaf, karena baginda Nabi adalah merupakan wa innaka la'khuluqin adim, memiliki akhlak Allah yang agung tadi semua. Ya, itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan. Sekali lagi bahwa jangan menganggap Rasulullah serendah itu, jangan menganggap Rasulullah sebodoh itu. Maka kalian pun para ulama yang membela habaib saat ini, jangan dengan nafsu, lihatlah dengan basirah, dengan hati. Apalagi maaf ya, walaupun Allah dan Rasulnya saya yakin akan memaafkan mereka dan kalian semua, tetapi kembali ada tugas syariat kepada kita. Wahai para ulama Indonesia yang masih membela habaib ini, luruskan mereka, bukan dibela tadi semua. UAS, Kiai Syukron Makmun, Kiai Miftahul Ahyar, luruskan mereka. Coba pelajari lagi, tidak ada feodalisme dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang kalian akan baca adalah kitab yang ditulis oleh mereka sendiri. Mereka ingin dimuliakan, mereka ingin diagungkan. Tetapi sesungguhnya inilah justru yang akan merusak Islam. Inilah yang akan merusak perjalanan. Itulah kenapa pada saat baginda Nabi nangis kepada Allah. Kenapa ya Allah Qasim diwafatkan? Kenapa Ibrahim, Abdullah putranya yang 2 tahun diwafatkan semuanya? Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan justru akan menjadinya perpecahan itu tadi semua. Inilah yang terjadi ya. Jadi saya mohon semoga Allah memberikan hidayah kepada para habaib ini semua. Sadarilah ya, tidak ada gunanya kok nasab itu. Apa artinya nasab itu? Sesungguhnya karena Quran sudah menjeluskan tentang nasab. La fadla li arabiyyin ila azamiyin, kata baginda Nabi. Nasab itu enggak penting sama sekali, karena yang dipandang oleh Allah bukan nasabmu. Kau berjuang dengan nasab karena takut dengan nasibmu. Yang jelas yang kau takutkan adalah nasibmu. Inilah kebodohan. Nasibmu kau sandarkan pada Rasulullah. Nasibmu kau sandarkan seolah-olah kau nggak bisa makan tanpa bersandar kepada nama yang agung itu. Walaupun begitu saya tetap punya keyakinan pada Muhammad, Rasul saya yang agung. Dia tetap akan mencintaimu. Karena jangan bawa seolah-olah Nabi Muhammad itu pembenci, Muhammad itu pendendam, Muhammad itu hanya cinta pada keluarganya. Lah, tidak. Kau beranggapan demikian pun saya marah kepada Rasul yang agung, yang pemaaf, yang pemurah, yang merupakan cerminan daripada akhlak Allah.
Sekali lagi jangan bawa akhirnya membuat, kenapa di dunia ini sekarang Muhammad dihina? Bagaimana Nabi Muhammad dihina di Denmark? Kenapa Nabi Muhammad dihina di Inggris? Karena perbuatan kalian. Kalian tidak menganggap Rasul, kau tidak kenal kepada Rasulmu sendiri. Padahal udah ngaku lagi sebagai duriatnya. Sebagai duriatnya tidak sedikit pun mencerminkan kepada akhlak dia. Walaupun kau palsu, kalaupun akhlakmu buruk, tetap saya yakin Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan kamu, karena semuanya adalah dengan cinta. Sudah tidak ada di dalam kolbunya, dibelah dadanya, dibuanglah rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki. Maka Muhammad itu hanya punya cinta, cinta dan cinta. Dan Nabi Muhammad juga adalah tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi itu keras kepada kafir. Siapa kafir itu? Ya kayak kalian tadi. Kafir itu dari kata kufar. Allah mengumpamakan petani dalam Al-Quran itu dengan kata kufar. Al-kufru, orang yang tertutup. Kalian adalah orang yang tertutup. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan tapi siapapun kalian yang tercover, itulah kafir tadi semua. Ya. Maka jangan, maka tumbuhkanlah tadi semua. Kembalikan, kalau kalian mengaku sebagai duriat Rasul, dan kalian pun mukibinnya yang mendukungnya, kalau kalian mencintai mereka, bukan dengan cara begitu mencintainya. Cintai mereka karena Allah dan Rasulnya, sehingga kalian mencintai babi buta dengan harapkan syafaat demi Allah. Jangankan mereka itu, baginda Nabi yang agung pun pada masa hidupnya tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Ya, pahami itu semua ya. Karena kembali Nabi Muhammad yang agung itu adalah penuh dengan cinta, dengan kemaafan kepada seluruh makhluknya. Jadi sekali lagi, tolonglah berhenti menyiarkan dengan dari kitab-kitab palsu kalian tentang khurafat-khurafat palsu. Saya ngerti dengan karomah, saya ngerti dengan khariqulil adat, tapi tidak demikian. Bahkan maaf ya kepada kalian, coba mulai sekarang jangan ngagung-ngagungkan bangsa kalian. Agungkan Rasulullah, agungkan Islam, agungkan perjuangan sahabat. Tadi semua ini yang diagungkan para Habib lagi, yang kalian tulis kitabnya oleh kalian. Jeruk makan jeruk. Pahami ya? Jangan bodoh seumur umur. Dan kalian pun para ulama yang mendukungnya, tolong luruskan mereka itu. Dan Kiai Imad dan kami semua, para ahli-ahli sekarang yang muncul, ahli filologi, ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli biologi, ahli genetika, semuanya para profesor berada di balik Kiai Imad, bukan karena benci pada kalian, tapi justru sebaliknya ingin meluruskan hal yang salah yang dianggap oleh diri kalian. Karena Islam, baik semangat Al-Quran maupun semangat Al-Hadis, tidak ada feodalisme dalam Islam. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Tadi semua akhirnya mereka benci pada Muhammad. Di mana-mana negara benci pada Muhammad. Di mana-mana negara orang-orang mulai menghinakan Muhammad karena ulah kalian. Kalianlah yang mengaku duriat tetapi sebetulnya menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi semua. Demi Allah saya siap bersumpah dengan hadapan. Saya berhadapan dengan seluruh Ba'alwi di dunia dan di akhirat. Kalau perkataan saya ini salah, saya siap masuk neraka jahanam. Ya, saya katakan. Kalau ternyata Rasul itu membela kalian, saya siap. Saya ridho ya Rasulullah. Karena demi mencintai engkau. Karena saya tahu engkau adalah makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ini pernyataan saya untuk dunia dan akhirat.